Bab 51, Kota yang Hilang. Long Yi memegang kendali sutra es dengan sangat erat. Tidak peduli bagaimana binatang ini berjuang, dia tidak membiarkannya pergi. Sutra es ini sangat kuat dan kuat. Jadi bagaimana mungkin binatang pemakan manusia rawa yang sepele ini memiliki kemampuan untuk mematahkannya? Sebagai binatang ajaib kelas SS, es cacing sutra esensi Rui, bahkan sihir terlarang akan mengalami kesulitan untuk merusaknya bahkan sedikit. Saat kendali semakin ketat, binatang makan manusia rawa hampir tidak bisa bernapas, dan perjuangannya menjadi semakin lemah. Ia pernah mencoba memasuki kedalaman rawa, tapi manusia terkutuk itu mengerahkan kekuatannya hampir mematahkan lehernya. Jadi itu hanya bisa dengan patuh melayang. Setelah mengapung, manusia itu akan sedikit melonggarkan kekuatannya. Long Yi melihat bahwa binatang buas pemakan manusia telah berhenti berjuang. Dan selama dia membalikkan sutra es ke sisi kanan, ia dengan patuh akan pergi ke sisi kanan. Berbelok ke sisi kiri, ia akan pergi ke kiri. Tampaknya ia mengerti bahwa kehidupan kecilnya ada di tangannya, sehingga menjadi taat ini. Menggunakan binatang buas ini sebagai sarana untuk menyeberang rawa ini adalah yang paling tepat. Dengan itu, binatang buas makan manusia rawa lainnya akan secara sukarela menghindarinya. Jadi menyeberang sejauh 300 meter yang sangat pendek ini hanya sepotong kue. Tepat ketika Haley dan yang lainnya terus-menerus khawatir, serangga yang terbang di langit perlahan-lahan mulai tenang. Semua orang memiliki hati mereka di tenggorokan mereka. Menyelesaikan bak ini berarti akhir dari Long Yi dan pertempuran Raja Binatang Buas yang memakan manusia. Jadi mereka semua menunggu hasil akhir sambil gemetaran. Ketika dinding serangga berwarna darah ini menghilang, semua orang bersorak. Ketika mereka melihat Long Yi dengan gagah berdiri di belakang Raja Binatang Buas yang memakan manusia. Pria besar ini yang dikenal sebagai Raja Rawa sekarang dengan patuh berenang ke arah mereka di bawah kendali Long Yi. Tidak masalah apakah itu serangga berwarna merah darah atau binatang pemakan manusia rawa lainnya. Semuanya menghindari satu demi satu. Pada saat yang singkat ini, setidaknya pada saat yang singkat ini, mata Lantian dan Haley menunjukkan rasa hormat pada mereka. Mereka tidak mengerti bagaimana karakter seperti itu tetap tidak diketahui di benua Changlan. Haley, hadiah misimu adalah milikku. Jangan lupakan saja. Long Yi berkata sambil tertawa terbahak-bahak setelah Raja Binatang Buas makan manusia rawa tiba di pantai di bawah kendalinya. Tidak masalah. Aku, Haley tidak pernah kembali pada kata-kataku. Haley dengan berani berkata. Sekarang mereka bisa menyeberangi lautan serangga berwarna merah darah ini. Haley sangat senang. Kamu semua dengan cepat memakai kulit dan datang. Sudah hampir siang hari, kata Long Yi. Binatang buas pemakan manusia ini pasti akan tenggelam di dalam rawa saat fajar. Karena mereka adalah hewan malam. Mereka semua buru-buru membungkus diri mereka dengan kulit dan melompat ke belakang Raja Binatang Buas makan manusia rawa. Setelah itu Long Yi menggerakkan tangannya yang memegang es sutra. Kemudian Raja Binatang Buas makan manusia rawa berbalik dan mulai berenang menuju tepi yang berlawanan. Mereka melintasi jarak 300 meter ini dalam sekejap. Lalu semua orang segera melompat turun dan mendarat di tepi seberang. Setelah menginjak rerumputan hijau muda, Long Yi dengan penuh semangat berguling beberapa kali di padang rumput. Selama hampir 20 hari. Terlepas dari semangat atau, Long Yi telah menderita siksaan maksimum di wilayah rawa yang keji ini. Seiring dengan cahaya merah di cakrawala, semua binatang pemakan manusia rawa sudah tenggelam di dalam rawa. Hanya saja lautan serangga berwarna merah darah itu agak menyilaukan seperti sebelumnya. 6 orang bergegas ke bukit-bukit rendah dan jauh di tempat yang jauh. Mereka samar-samar bisa melihat sisa-sisa ubin yang rusak. Haley mengambil peta, lalu menunjuk ke tempat itu. Tertawa keras. Dia berkata, tempat itu yang sering disebut kota yang hilang. Akhirnya kita berada di sini. Lalu apa yang kita tunggu? Kita harus cepat pergi ke sana, kata Lantian dengan penuh semangat. Dia berpikir bahwa banyak sekali uang dan barang berharga sedang menunggunya. Pemuja Dewa Cahaya sejati ini terlalu tidak sabar untuk menunggu. Keenam orang itu berlari dengan liar ke arah kota yang sering disebut kota hilang. Sambil berlari, Long Yi tiba-tiba berhenti berlari.
Karena tanda tengkorak di tengah telapak tangan kirinya bergetar tiba-tiba. Ada apa? Melihat penghentian Long Yi yang tiba-tiba, semua orang tidak bisa membantu tetapi bertanya. Tempat ini sepertinya agak kurang tepat. Long Yi melihat sekeliling mereka. Di sekeliling hanya ada rumput hijau muda, yang merupakan pemandangan yang sangat indah. Tetapi fluktuasi aura gelap telah muncul di tempat ini. Mendengar Long Yi, yang lain segera gugup. Mereka tahu kemampuan Long Yi. Jadi jika dia mengatakan ada sesuatu yang salah, maka dia pasti mendeteksi bahaya. Memang benar, ada yang salah di sini. Tempat ini tampaknya memiliki aura gelap. Lantian memejamkan mata dan merasakan sebentar, dan berkata, karena dia adalah penyihir cahaya, dia sangat sensitif terhadap fluktuasi aura gelap. Ternyata aura gelap, itu normal. Menurut legenda, Lost City adalah kota yang dikutuk oleh Dewa Kegelapan, sehingga memiliki aura gelap tidak aneh sama sekali, kata Halei. Ada legenda seperti itu. Leng Yuyu menambahkan. Kalau begitu mari kita lanjutkan ke depan. Semua orang menjadi sedikit lebih berhati-hati. Karena kota ini dikutuk oleh Dewa Kegelapan. Tempat ini pasti berbahaya. Long Yi memperingatkan. Lalu dia meraih tangan Lucia dan Leng Yuyu. Dia tidak tahu mengapa, tapi Long Yi memiliki semacam perasaan krisis yang kuat di dalam hatinya. Kota yang hilang ini jelas tidak sederhana. Setelah beberapa saat, garis besar Lost City menjadi jelas terlihat. Kota ini secara alami dulunya adalah kota besar. Hanya dengan melihat tembok kota yang tinggi dan pilar yang mendukung surga, tidaklah sulit untuk melihat bahwa kota ini pernah memiliki peradaban yang sangat luar biasa. Semakin dekat dia ke kota Lost, perasaan krisis di hatinya menjadi semakin kuat. Seluruh dunia ini tak bernyawa. Dari daerah rawa ke tempat ini, mereka gagal melihat bahkan satu pun makhluk hidup. Semuanya sangat aneh membuat orang merasa takut di hati mereka. Tiba-tiba angin jahat bertiup. Lalu langit yang bersinar terang dengan sinar matahari tiba-tiba menjadi kabur. Pada saat ini, di sekitar mereka tanpa sepengetahuan siapapun kabut hitam tipis mulai muncul. Dan segera angin kabut hitam ini mengelilingi seluruh dunia ini. Banyak harta. Banyak koin ametis. Aku kaya. Aku kaya. Lantian meraung gembira. Berlutut di tanah dan mulai mengambil rumput hijau di tanah. Tidak bagus. Kabut hitam ini aneh. Semua orang tidak menghirupnya. Long Yi berteriak, dan segera menutup nafasnya. Kekuatan internalnya harus mampu menghidupi dirinya sendiri untuk sesaat. Tetapi hanya dia yang memiliki keterampilan bernafas. Orang lain tidak memilikinya. Jadi setelah Lantian kehilangan dirinya dalam ilusi, Barbarian Bull dan Halei juga mulai berbicara omong kosong satu demi satu. Untuk sesaat mereka akan tertawa liar. Dan sesaat, mereka akan menangis dengan air mata dan lendir hidung di seluruh wajah mereka. Lucia melepaskan lapisan tipis cahaya hijau dari seluruh tubuhnya, dan memejamkan matanya rapat-rapat. Dari yang ini bisa terlihat jelas sangat sulit baginya untuk mempertahankan ini untuk waktu yang lama. Tapi Leng Yuyu malah benar-benar baik-baik saja. Tubuhnya dipenuhi dengan lapisan tipis ki gelap, dan ekspresinya agak senang. Long Yi tercengang. Apakah ini berarti orang-orang yang mengolah sihir hitam tidak terpengaruh di tempat ini? Melihat Long Yi dengan penuh tanya menatapnya, Leng Yuyu dengan cemerlang tersenyum dan berkata, tempat ini adalah neraka bagi orang lain. Tetapi bagi orang-orang yang menumbuhkan sihir hitam, tempat ini adalah surga. Bab 52, Binatang Ajaib Gelap. Mendengar Leng Yuyu, Long Yi tercengang. Tempat ini adalah surga bagi para penanam sihir gelap. Sepertinya aku sendiri juga harus menumbuhkan sihir gelap di sini. Dan kemudian bukankah aku juga akan seperti ikan di air di tempat ini? Long Yi berpikir untuk segera mencoba. Tetapi dia melihat Barbarian Bull dengan gila mengayunkan tongkatnya, dan takut dia mungkin mengalami kecelakaan. Long Yi memutuskan untuk terlebih dahulu menjatuhkannya. Yuyu, jaga Lucia. Aku akan menanganinya. Long Yi menginstruksikan Leng Yuyu, lalu menghindar. Dia memegang pergelangan tangan Barbarian Bull dengan satu tangan, dan tangan lainnya memotong bagian belakang kepalanya. Segera setelah itu kedua mata Barbarian Bull berubah putih dan dia jatuh ke tanah.
Ketika Long Yi berpikir untuk menjatuhkan Halei dan Lantian juga, dia tiba-tiba mendengar pekikan Leng Yuyu. Long Yi segera memutar kepalanya dan ketakutan karena akalnya. Di tanah tempat Leng Yuyu dan Lucia berdiri, retakan besar berwarna hitam muncul entah dari mana. Ketika dia berbalik, dia hanya melihat Leng Yuyu dengan paksa mengusir Lucia. Dan dia sendiri jatuh dari celah berwarna hitam yang menakutkan ini. Kamu. Long Yi dengan marah meraung. Lalu menggunakan pergantian kosmos besar hingga batasnya. Lalu dia menghilang. Dan langsung muncul di tengah-tengah celah berwarna hitam itu. Setelah itu meregangkan tangannya. Dia dengan erat memegang pinggang Leng Yuyu yang jatuh. Karena dia telah dengan paksa membuka kapasitas laten tubuhnya. Long Yi memuntahkan 2 suap darah merah. Leng Yuyu yang pada dasarnya telah memberikan semua harapan. Melihat penampilan tiba-tiba kekasihnya di sisinya, hampir mati karena kebahagiaan. Saat ini dia sudah melupakan ketakutannya. Dan mata bintangnya yang konyol sedang mengawasi Long Yi. Long Yi namun tidak memiliki mood untuk menikmati Leng Yuyu ini. Saat ini, dia dalam hati mengeluh tentang kesulitan tanpa henti. Meridiannya telah mengalami kerusakan pada saat ia menangkap Leng Yuyu yang jatuh. Dan sekarang celah hitam ini sedang dalam proses penutupan dengan cepat. Jadi ia terbakar dengan tidak sabar. Jika celah ini tertutup, maka baik dia dan Leng kamu mungkin menghilang dari dunia ini. Long Yi menggertakkan giginya. Dan tubuhnya anehnya berhenti di langit. Lalu memegang Leng Yuyu di lengannya. Dia terbang. Tapi ketika mereka hendak keluar, Long Yi merasakan ledakan rasa sakit yang hebat dari meridiannya, yang menyebabkannya berhenti. Tapi persisnya perhentian ini menyebabkan mereka kehilangan kesempatan terakhir. Celah ditutup tanpa berita, menyebabkan 2 orang yang memeluk jatuh dengan berat. Karena Long Yi berada dalam keadaan linglung untuk waktu yang lama, dia tidak tahu berapa lama mereka jatuh. Pada saat itu, sinar cahaya muncul di depan Long Yi. Dengan hati-hati melihat, dia menemukan bahwa dia dan Leng Yuyu berada di langit di atas hutan. Suara peng. Long Yi dengan Leng Yuyu di dadanya dengan keras jatuh di tanah. Dia merasakan rasa sakit yang luar biasa dari organ-organ dalamnya. Dia juga meludahkan seteguk darah. Dan hampir saja keluar sebentar. Untungnya fisik Long Yi tidak biasa. Jadi dia bisa mempertahankan kesadarannya. Aku tidak mati. Aku benar-benar beruntung Long Yi bergumam lalu dia berbalik. Dan ekspresinya langsung menegang. Dia tidak beruntung. Dia terlalu beruntung. Melihat binatang buas yang aneh tidak jauh dari mereka, Long Yi benar-benar terdiam. Binatang buas aneh ini terlihat keanehan fantastis dalam setiap deskripsi. Tetapi tanpa kecuali masing-masing dan setiap orang memiliki bulu berwarna hitam dan mata merah darah. Dan dari ujung rambut sampai ujung kaki, mereka memancarkan aura gelap yang jahat, yang bisa membuat orang merasa sangat ketakutan pada pandangan pertama. Kamu, bangun. Long Yi mengguncang wanita cantik dalam pelukannya. Karena dia berpikir bahwa dia mungkin tahu apa hal-hal ini. Leng Yuyu perlahan membuka matanya setelah Long Yi mengguncangnya. Dan kalimat pertamanya adalah, Long Yi, apakah kita mati? Long Yi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dan berkata, kami mati. Sekarang jiwa kami dikelilingi oleh sekelompok roh jahat. Leng Yuyu menghela nafas dan mengangkat kepalanya. Lalu dia berkata dengan terkejut, mengapa ada begitu banyak binatang ajaib hitam di sini? Mungkinkah setelah kita mati, kita tiba di dunia binatang ajaib yang gelap? Long Yi tersenyum masam dan berkata, tempat terkutuk ini benar-benar tampak seperti dunia binatang ajaib yang gelap. Tetapi kita tampaknya menjadi makanan mereka. Leng Yuyu terkejut. Dia mencubit wajahnya. Juga mencubit wajah Long Yi. Lalu dengan bersemangat berkata, kami tidak mati. Kamu pembohong besar. Sekarang kita tidak mati. Tetapi segera kita akan mati. Long Yi berkata dengan senyum masam di wajahnya. Dia jelas bodoh. Tidak tahu apakah dia sudah mati atau tidak. Pada saat ini, binatang ajaib gelap perlahan datang ke arah mereka. Leng Yuyu merangkak keluar dari pelukan Long Yi dan berdiri di depannya. Kemudian dalam sekejap, dia mengeluarkan tongkat sihir hitam pekat dari dalam cincin antariksanya. Tetapi dibandingkan dengan staf sihir ini,
Long Yi adalah staf sihir yang telah dia rampas dari Raja Serigala berwarna perak itu berkali-kali lebih luar biasa. Teknik melahap jiwa. Leng Yuyu berteriak keras dengan suaranya yang indah dan mengangkat tongkat sihirnya. Kemudian lebih dari 10 binatang ajaib gelap di depan tiba-tiba menang dengan menyedihkan. Dan tubuh mereka melepaskan kabut hitam yang datang ke arah Leng Yuyu. Dia hanya menghirup semua kabut hitam ini di dalam tubuhnya. Techin Kue melahap jiwa. Long Yi ingat sedikit dan dia tahu bahwa ini adalah mantra sihir tingkat 7. Termasuk mantra sihir canggih elemen gelap. Kemampuan mantra sihir ini adalah untuk menyedot semangat lawan untuk memperkuat mana sendiri. Ini adalah mantra sihir yang biasa digunakan penyihir hitam. Karena bertarung dengan musuh bisa memperkuat mana sendiri. Mengapa tidak menggunakannya? Pada saat ini, binatang ajaib gelap memulai serangan balik mereka. Meskipun kelas dari binatang buas gelap ini rendah, tetapi seperti banyak semut dapat menggigit gajah sampai mati. Ketika puluhan hingga puluhan ribu keterampilan takut dan menimbulkan korosi yang cukup untuk menutupi langit dan bumi dilemparkan kepada mereka, segera Leng Yuyu tidak bisa bertahan. Jadi tanpa pilihan lain, ia melepaskan sihir pertahanan yang menyelamatkan nyawanya. Doa gelap. Ini adalah salah satu dari beberapa mantra sihir yang menyelamatkan hidup yang dia bawa bersama dirinya sendiri. Meskipun Long Yi tidak bisa bergerak, tapi dia masih memiliki kekuatan roh yang kuat. Jadi berbaring di tanah, menggunakan kekuatan rohnya, dia menggunakan gerakan serangan optimalnya. Teknik spike jiwa. Meskipun namanya mirip dengan teknik melahap jiwa, teknik speaking jiwa memusnahkan jiwa. Tidak seperti teknik melahap jiwa yang menyerap jiwa. Mata Long Yi berbinar dengan cahaya yang cemerlang dan warna-warna cerah. Binatang-binatang buas gelap yang menerima serangannya mulai dengan panik menyerang teman-teman mereka seolah-olah mereka sudah gila untuk mengurangi tekanan pada jiwa mereka. Tapi jangkauan serangan kekuatan rohnya terbatas. Jadi dibandingkan dengan sejumlah besar kerumunan binatang buas yang gelap, serangan Long Yi dihitung sebagai tidak ada apa-apa. Long Yi, pembelaanku tidak akan bertahan lebih lama. Leng Yuyu berbalik untuk menghadapi Long Yi. Lalu dia dengan acuh tak acuh berkata seolah-olah dia tidak peduli dengan situasi hidup dan mati saat ini. Sepertinya kita berdua akan mati bersama. Long Yi tersenyum tak berdaya. Sekarang, apakah kamu menyesal melompat mati untuk menyelamatkan aku pada waktu itu? Melihat Long Yi, Leng Yuyu bertanya. Long Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, satu-satunya penyesalanku adalah aku tidak bisa menyelamatkanmu. Leng Yuyu melemparkan dirinya ke pangkuan Long Yi. Dengan kuat memegangi Long Yi, dia berkata dengan suara bergetar, aku sangat puas untuk mati bersama dengan kamu. Aku harap aku menjadi istrimu di kehidupan selanjutnya. Pada saat itu aku akan melayani kamu dengan baik, dan melahirkan banyak anak-anak kamu. Mendengar Leng Yuyu, bisikan cinta yang paling menggetarkan di dunia ini, hati Long Yi tergerak melampaui deskripsi. Dan tepat pada saat itu, tanda tengkorak berwarna darahnya di tengah telapak tangan kirinya bergetar. Setelah itu Long Yi memukul kepalanya sendiri, dan mengutuk dirinya sendiri. Bab 53, Kerangka Super menampilkan kekuatan mereka. Mendengar Leng Yuyu, bisikan cinta yang paling menggetarkan di dunia ini, hati Long Yi tergerak tak terlukiskan. Dan pada saat itu, tengkoraknya yang berwarna darah di tengah telapak tangan kirinya bergetar. Long Yi memukul kepalanya sendiri, dan mengutuk dirinya sendiri. Long Yi akhirnya ingat bahwa di dalam tanda tengkorak berwarna darah, ada 18 kerangka super. Sebelumnya karena dia tidak ingin mengungkapkan kerangka ini, dia tidak berani menggunakannya sesuka hatinya. Tapi sekarang di tempat ini, hanya ada dia dan Leng Yuyu. Jadi dia tidak perlu takut apapun. Kamu tidak perlu menunggu kehidupan berikutnya menjadi istriku. Karena kita tidak akan mati, kata Long Yi sambil tersenyum. Long Yi, kamu tidak perlu menghiburku. Doa gelap tidak bisa bertahan bahkan untuk 5 menit lagi. Perisai Leng Yuyu bergetar semakin keras. Tapi dia tidak memiliki rasa takut di matanya. Dia bisa tinggal di sisi kekasihnya. Jadi bahkan jika dia harus mati, kenapa tidak? Bodoh. Kamu masih tidak percaya padaku. Lihat di sini ya. Long Yi membuka telapak tangan kirinya.
Dan tanda tengkorak berwarna merah darah di tengah telapak tangan ini memancarkan sinar merah yang aneh. Ini, apa ini? Aura gelap yang pekat. Leng Yuyu berseru kaget. Tetapi hal yang lebih mengejutkan terjadi di depannya. Long Yi menutup matanya dan berpikir tentang mantra. Lalu tubuhnya menyala dengan cahaya hitam. Setelah itu langit tiba-tiba retak membuka satu retakan hitam legam yang panjang. Dan 18 kerangka mengenakan baju besi langsung keluar dari celah ini. Berbaris dalam memaksakan materi di depan mereka. Leng Yuyu terkejut. Lalu menatap Long Yi yang sedang berbaring di tanah. Dia berseru, "Kamu sebenarnya juga necromancer. Mengapa aku tidak bisa menjadi ahli nujum?" Long Yi tertawa. Ketika dia berjuang untuk berdiri. Lalu dia mengeluarkan perintah untuk 18 kerangka ini untuk menyerang. Tepat setelah perintah dikeluarkan, kerangka yang memegang sabit berwarna darah memimpin untuk bergegas keluar. 17 kerangka lainnya juga bergegas di belakangnya. Dan mereka semua mulai membantai binatang-binatang ajaib yang gelap ini. Jika Leng Yuyu hanya terkejut beberapa saat yang lalu karena profesi gelap Long Yi, maka saat ini dia benar-benar kaget karena tampilan gagah 18 kerangka itu. Apakah mereka benar-benar kerangka? Sebelumnya dia juga berhubungan dengan necromancer. Tetapi kerangka yang dipanggil oleh mereka adalah kerangka pucat yang mematikan. Dan kerangka itu pada dasarnya sangat lemah dengan kekuatan serangan yang sangat rendah. Dan hanya bergantung pada kuantitas untuk mencapai kemenangan itu saja. Tapi kekuatan 18 kerangka ini tidak kurang dari pedang master dan kekuatan kerangka yang telah memimpin itu bahkan lebih tak terduga. Dia hanya melihat sabit berwarna darah berubah menjadi blur berwarna darah. Yang tanpa ampun menuai kehidupan binatang ajaib yang gelap itu. Ya Tuhan! Tulang belulangmu menyerap mana dari binatang buas yang gelap ini? Bagaimana mungkin? Leng Yuyu tanpa sadar menangis. Hari ini Long Yi memberinya terlalu banyak kejutan bahwa dia sudah agak tidak tahan. Mendengar Leng Yuyu, Long Yi juga menemukan bahwa setelah binatang ajaib gelap mati, kerangka ini akan menyerap ki gelap yang mengambang. Dan tampaknya mereka kebal terhadap sihir hitam. Biasanya dengan begitu banyak serangan sihir hitam, bagaimana mungkin tidak ada sedikit pun kerusakan pada mereka? Tapi bahkan tidak ada sedikit pun kerusakan. Alih-alih setelah menyerap mana dari binatang ajaib gelap, tampaknya mereka menjadi lebih penuh keberanian dan kekuatan. Gigitan. Sis benar-benar jenius dari sihir mayat hidup. Sebenarnya membiarkanku memperbaiki monster semacam ini. Ternyata hal-hal yang ditulis dalam catatannya benar-benar benar. 18 kerangka ini adalah kerangka jenis evolusi. Sejenis ciptaan unik tanpa paralel dalam sejarah. Saat ini kekuatan dari 18 kerangka ini telah mencapai tingkat master pedang. Dan Long Tu telah mencapai tingkat master pedang besar. Jika mereka berevolusi satu tingkat lagi, lalu siapa yang dapat memblokir jalan aku di bawah langit? Sejauh yang aku ketahui, bukankah tempat terkutuk ini benar-benar satu tempat yang baik? Memikirkan tempat ini, Long Yi mulai mengukur tempat ini. Seluruh dunia di sini suram, memberi orang semacam perasaan menyesakan. Mereka saat ini berada di hutan pekat, dengan pengecualian binatang buas yang menutupi seluruh negeri. Tidak ada makhluk hidup lainnya. Long Yi menyebarkan kekuatan spiritnya dan merasakan elemen sihir di atmosfer. Dia dungu dengan takjub ketika dia menemukan bahwa di atmosfer tempat ini, dengan pengecualian elemen sihir gelap, pada dasarnya semua elemen sihir lainnya tidak ada. Tidak heran binatang ajaib gelap meluap di sini. Itu ternyata disebabkan oleh faktor lingkungan. Long Yi tiba-tiba berpikir, betapa indahnya hasilnya jika dia mengolah sihir gelap di lingkungan seperti ini. Long Yi segera memberitahu penemuannya kepada Leng Yuyu yang terpesona menyaksikan 18 kerangka itu. Kemudian setelah mengalaminya sendiri, dia menjadi liar dengan sukacita dan berkata, elemen sihir gelap yang sangat padat dibandingkan dengan unsur sihir hitam yang ada di kota Los. Ini adalah surga dan itu adalah bumi. Aku telah memutuskan, aku akan berkultivasi di sini. Dan sampai aku mencapai level Archmage, aku sama sekali tidak akan meninggalkan tempat ini. Long Yi tertegun, lalu tersenyum masam. Dia berkata, bahkan jika kita ingin pergi, itu tidak mungkin. Aku belum pernah melihat bayangan manusia di tempat terkutuk ini. Jadi, bahkan jika kamu menjadi dewa sihir kegelapan,
Apa gunanya? Aku tidak peduli bahkan jika kita tidak bisa pergi. Selama kamu berada di sisiku, aku tidak takut apapun. Leng Yuyu dengan malu-malu berkata. Dia sendiri tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengekspresikan rasa sayangnya begitu berani. Dan mengucapkan kata-kata cinta yang memalukan. Long Yi tidak mengatakan apa-apa. Dengan lembut mengambil Leng Yuyu dalam pelukannya. Tiba-tiba, Long Yi merasakan ledakan rasa sakit yang tajam di meridian seluruh tubuhnya. Lalu dia tidak bisa membantu tetapi mengerang. Long Yi, ada apa denganmu? Leng Yuyu keluar dari dada Long Yi. Dan kaget menemukan darah tumpah dari sudut mulut Long Yi. Saat ini, dia ingat bahwa Long Yi terluka. Bukan apa-apa. Barusan Ki benar terbalik dengan meridian yang terluka. Aku hanya perlu bermeditasi dan itu akan baik-baik saja. Long Yi menghiburnya. Kemudian dia duduk bersila dan mulai bermeditasi. Ki benar terbalik. Apa yang benar Ki? Leng Yuyu punya banyak pertanyaan. Tetapi dia melihat Long Yi sudah duduk bersila dan mengambil posisi meditasi. Jadi dia dengan cerdik tidak mengganggunya. Pada saat yang sama, Leng Yuyu tiba-tiba merasakan aura sihir gelap yang kuat sedang tergila-gila pada mereka. Benar-benar mengejutkannya. Lingkungan Long Yi sudah ditutupi oleh lapisan tipis ki gelap. Ini karena kecepatan pengumpulan elemen sihir gelap di atmosfer mencapai tingkat yang menakjubkan. Menyebabkan elemen sihir menjadi kuat. Seperti elemen sihir gelap ini yang padat tak terbayangkan di sekitar Long. Jika pada saat ini, dia bermeditasi di sisinya, maka kecepatan kultivasinya akan sangat cepat pada waktu yang tidak diketahui. Tapi saat ini 18 kerangka itu masih jauh membantai binatang ajaib gelap di mana-mana. Dan dia takut kemungkinan kecil binatang ajaib lainnya muncul dan membahayakan Long Yi. Jadi dia menahan godaan dan menjaga Long Yi di sisinya. Tidak menyadari setelah berapa lama, 18 kerangka itu kembali dengan aura berdarah. Saat itu, Leng Yuyu santai. Sekarang seharusnya tidak ada masalah di bawah perlindungan 18 kerangka super ini. Jadi dia duduk di samping Long Yi dan mulai meditasi. 18 kerangka tinggi seolah-olah 18 patung setan berdiri tanpa bergerak. Seluruh gunung dan dataran dipenuhi dengan mayat binatang ajaib yang gelap. Dan bau darah yang lebat memenuhi seluruh langit dan bumi. Bab 54, Kerangka Sadar. Tengkorak. Mayat hidup semacam ini yang dipanggil untuk berperang tidak dapat meninggalkan terlalu jauh dari tuannya. Jika tidak, 18 kerangka super ini akan terus melaksanakan perintah Long Yi untuk membunuh binatang buas yang gelap sampai tidak ada yang tersisa. Ketika Long Yi dan Leng Yuyu sedang bermeditasi, di antara kerangka yang masih benar-benar diam, Long Tu, kerangka yang memegang sabit berwarna darah tiba-tiba bergerak. Dan di dalam rongga matanya yang berlubang, sinar cahaya merah aneh melintas. Perlahan, Long Tu berbalik dan berjalan lurus ke arah Long Yi. Kecepatannya sangat cepat, sehingga sangat cepat tiba di sisi Long Yi. Kemudian setelah berputar-putar di sekitar Long Yi, ia berdiri diam di lokasi di mana elemen sihir gelap paling tebal. Dan menjadi kerangka tanpa tanda kehidupan. Tidak diketahui waktu kemudian, Leng Yuyu bangun dari meditasinya. Dan tepat setelah membuka matanya, dia melihat Long Tu berdiri di sampingnya. Benar-benar tidak siap. Dia sangat ketakutan sehingga dia melompat. Ketika dia melihat Long Tu juga menyerap elemen sihir gelap yang padat di sisi Long Yi seperti dia. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi terkejut. Kemudian dia menghela nafas di dalam hatinya. Tuan mereka sudah cukup misterius. Tetapi sekarang bahkan tulang belulangnya misterius. Di ruang ini, tidak ada matahari dan juga tidak ada bintang. Warna langit selalu gelap dan gelap seperti ini. Leng Yuyu sudah terbangun dari meditasi ketiganya. Tapi Long Yi masih tak bergerak dan unsur sihir hitam semakin padat di sekitar tubuhnya. Hampir membungkus Long Tu yang berada di sisi dalam ini. Kenapa kamu masih belum bangun? Aku sudah naik ke papan sampai mati. Leng Yuyu menghela nafas. Meditasi beberapa hari terakhir ini telah sangat meningkatkan mana dan kekuatan rohnya. Sebanding dengan penyiksaan diri tahun lalu, dia hampir akan mencapai pangkat penyihir sihir kegelapan. Tetapi dia tidak bahagia. Dia lebih suka bermeditasi terus-menerus karena dia tidak ingin bangun untuk menghadapi kerangka kosong menatap sendirian.
Dan binatang ajaib gelap tidak berani menginjakkan kaki di hutan sekitar 500 meter dengan mereka sebagai pusat. Jadi tempat ini tampak lebih tak bernyawa. Tepat ketika Leng Yuyu hendak bermeditasi lagi, lapisan padat elemen sihir gelap di sekitar Long Yi mulai berfluktuasi. Tiba-tiba aura yang melimpah dan luas pecah dari seluruh tubuh Long Yi. Dan Long Tu yang berdiri di sisinya tiba-tiba dikirim terbang. Dan setelah jatuh di tanah, ia berdiri lagi dengan suara retak, dan kembali dengan beberapa langkah besar. Elemen sihir gelap yang padat di sekitar tubuhnya. Dan wajahnya saat ini dengan lapisan tipis cahaya membuat Long Yi terlihat lebih tampan. Tiba-tiba mata tertutup Long Yi tiba-tiba terbuka. Lalu dia berseru nyaring dan panjang. Setelah itu Long Yi naik tinggi ke udara. Di langit, dia tiba-tiba tersebar menjadi lebih dari 10 Long Yi. Telapak tangan 1000 belas kasih dan tak berbelas kasihan. Lebih dari 10 Long Yi di langit tiba-tiba berteriak keras. Setiap lengan Long Yi menjadi kabur ilusi. Menyerupai tangan yang tak terhitung jumlahnya secara bersamaan meluncurkan serangan. Hong hong hong. Semburan energi Qi dengan cepat meletus. Dan banyak lubang kecil bertitik muncul di tanah. Segera memukau Leng Yuyu. Setelah itu Long Yi turun dari langit seringan bulu dengan ekspresi senang di wajahnya. Beberapa saat yang lalu, dia telah menembus lapisan pertama Ao Tianjue dan memasuki lapisan kedua. Memajukan setiap lapisan Ao Tianjue secara geometris akan meningkatkan kekuatan internalnya. Apalagi kekuatan Ao Tianjue dunia ini tampak jauh lebih besar daripada dunia sebelumnya. Long Yi melihat lubang-lubang kecil di tanah dan menggelengkan kepalanya saat dia berpikir. Jika aku menggunakan pohon palem 1000 belas kasih dan penuh belas kasih dengan kekuatan lapisan kelima dari dunia sebelumnya, maka lubang sedalam hampir 1 meter akan muncul pada serangan itu. Lokasi. Long Yi mengangkat kepalanya dan menatap Leng Yuyu yang terkejut. Lalu tertawa tak berdaya. Dia berkata, Yuyu, tidak perlu kaget, suamimu. Aku tidak terbatas pada keterampilan kecil seperti itu. Nanti kamu akan mengetahuinya. Long Yi, kamu benar-benar kuat. Baru saja kamu sepertinya tidak menggunakan Douqi Ah. Tapi kekuatannya begitu kuat. Aku pikir itu sebanding dengan Great Swords Master. Melihat ekspresi Long Yi, Leng Yuyu menjadi lebih bingung. Tapi pria misterius dan kuat selalu memiliki daya tarik lebih. Long Yi tertawa. Dan Douqi biru muda tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Sepertinya Douqi-nya masih di pangkat Swords Master. Meskipun dia tidak mendedikasikan dirinya untuk menggabungkan Douqi dan Ao Tianjue. Tetapi Long Yi selalu merasa bahwa kekuatan ganda dan internal ini saling terkait. Kombinasi keduanya tidak boleh terbatas pada menggunakan kekuatan internal untuk mempercepat budidaya Douqi. Mereka harus dapat bergabung bersama lebih banyak lagi. Tapi Long Yi masih tidak memiliki petunjuk untuk saat ini. Melihat mayat binatang ajaib hitam di seluruh gunung dan dataran, Long Yi sangat puas dengan 18 kerangka ini. Dia menepuk pundak Long Tu dan berkata sambil tertawa. Mengapa kamu berbicara dengan kerangka Ah? Itu tidak mengerti kamu. Leng Yuyu berkata. Hehe, aku juga tidak tahu. Toh aku merasa orang ini berbeda. Long Yi tertawa. Semua kerangkamu aneh. Tapi yang ini lebih aneh. Tahukah kamu? Ketika unsur sihir gelap yang tebal berkumpul di sekitar kamu saat kamu sedang bermeditasi, itu sebenarnya berdiri di sisi kamu dan menyerapnya. Leng Yuyu berkata. Hati Long Yi bergerak. Apakah mungkin kerangka ini memunculkan kesadarannya? Tapi dia segera membuang pemikiran ini. Semua kerangka adalah kumpulan kerangka yang tersisa. Bagaimana mereka bisa memiliki kemampuan untuk membangkitkan kesadaran mereka sendiri? Mungkinkah itu terjadi tanpa berpikir? Kamu, mari kita pergi dan melihat apa yang terjadi dengan tempat terkutuk ini. Long Yi menarik tangan Leng Yuyu dan berkata. Dia berani mengkonfirmasi bahwa tempat ini bukan di luar dunia ini, melainkan ruang dimensi tertentu. Dan apakah mereka bisa meninggalkan tempat ini atau tidak? Dia akan menyerahkannya pada nasib. Leng Yuyu mengangguk. Dua manusia dengan 18 kerangka mulai bergerak maju. Hanya berjalan dan sebelum mereka pergi jauh, Long Yi melihat mayat binatang ajaib gelap di seluruh. Dan dia ingin menggunakan sihir mayat hidup untuk membangkitkan kembali binatang buas ajaib ini untuk membuka jalannya.
Tetapi mengingat semua mana mereka benar-benar diserap oleh 18 kerangka. Tidak ada banyak gunanya setelah membangkitkan mereka. Jadi dia melepaskan pikiran itu. Sepanjang jalan, 18 kerangka membantai semua binatang ajaib gelap yang mereka temui. Kelas binatang buas magis di wilayah ini terlalu rendah. Dan mana yang gelap juga tidak terlalu banyak. Long Yi, mengapa tidak ada air di dekatnya? Di jalan, Leng Yuyu mengeluh. Apakah kamu haus? Aku punya banyak air. Karena misi kota yang hilang, Long Yi telah menyimpan cukup air dan makanan di dalam cincin antariksa. Tidak, aku ingin mandi. Tubuhku lengket. Jadi aku merasa tidak nyaman. Leng Yuyu berkata dengan ekspresi tertekan. Tak perlu dikatakan bahwa semua gadis suka menjadi sangat bersih. Tetapi setelah jatuh di dalam ruang ini, dia tidak bisa mandi. Jadi bagaimana mungkin dia tidak mengeluh? Sebelum di dataran Huang Mang, mereka bisa menggunakan keterampilan bola air sulap air primer untuk mengumpulkan air segar dan mandi. Tetapi di tempat yang terkutuk ini, hanya ada elemen sihir gelap. Tidak ada elemen sihir lain yang hadir. Jadi sihir air secara alami tidak bisa dicor. Bab 55, Menyihir Gairah di Tengah Air 1. Mendengarkan Leng Yuyu, Long Yi juga menjadi sadar bahwa tubuhnya juga merasa sangat tidak nyaman. Terutama setelah mendapat terobosan dari lapisan pertama Ao Tianjue, yang menyebabkan kotoran mengalir keluar dari sumsumnya. Menyebabkan pakaian dalamnya tersangkut di kulitnya. Pasti ada sumber air di dekatnya. Karena tidak mungkin bagi binatang ajaib gelap ini untuk bertahan hidup tanpa air minum, kata Long Yi. Oleh karena itu dua dari mereka mengikuti sekelompok binatang ajaib gelap dari jauh di belakang. Dan tentu saja mereka menemukan sungai kecil di tengah hutan. Kedua sisi sungai ini penuh dengan binatang buas ajaib air minum. Long Yi dan Leng Yuyu segera memimpin 18 kerangka dan pergi. Dan seperti ayam yang bertebaran ketika anjing melompati, semua binatang ajaib gelap bertebaran dalam kebingungan dan melarikan diri. Efek pencegahan dari 18 kerangka ini benar-benar terlalu besar. Mereka telah membantai beberapa ribu binatang ajaib gelap. Jadi mereka melepaskan aura kematian berdarah dan aura gelap pekat yang membuat binatang ajaib gelap kelas rendah ini tidak bisa menolak. Ayo naik. Air di hulu lebih bersih. Melihat air, Leng Yuyu segera ingin melompat. Tetapi berpikir bahwa begitu banyak binatang ajaib gelap minum air di sini beberapa saat yang lalu, dia menahan diri. Kemudian dia menoleh ke Long Yi. Hanya untuk menemukan dia sudah melihat ke arah hulu. Long Yi, aku berbicara denganmu. Leng Yuyu cemberut genit. Long Yi menjawab sambil tersenyum. Tidakkah kamu perhatikan? Beberapa saat yang lalu, binatang buas yang gelap itu hanya meminum air yang terkonsentrasi di tempat ini. Tidak ada di hulu. Dan ketika mereka melarikan diri, bahkan tidak ada satupun yang berlari menuju arah hulu. Apakah kamu tahu mengapa? Leng Yuyu tercengang. Dia tidak terlalu memperhatikan. Tetapi setelah mendengar Long Yi, dia kira-kira menebak apa yang sedang terjadi. Dan berkata, jadi, kamu mengatakan, pasti ada binatang ajaib gelap yang sangat kuat di hulu. Dan hulu adalah lingkup pengaruhnya. Long Yi berkata sambil menganggukkan kepalanya. Benar. Tetapi semua binatang ajaib gelap di wilayah ini tidak terlalu kuat. Jadi aku kira ada raja binatang ajaib yang memproklamirkan diri sebagai hulu. Dan kekuatannya seharusnya tidak terlalu kuat. Kalau begitu kita pergi. Leng Yuyu bertanya. Tentu saja. Kita akhirnya menemukan sedikit binatang ajaib gelap yang lebih kuat dengan kesulitan besar. Berharap itu bisa memberi kerangka aku makan yang luar biasa baik. Long Yi menjawab sambil tertawa. Lalu dia menatap Leng Yuyu dengan makna yang dalam. Sepertinya dia agak canggung setelah berhubungan dengan dia. Jika itu sebelumnya, Leng Yuyu pasti akan mengambil kerangka hulu segera untuk memusnahkannya. Tapi sekarang dia akan meminta pendapat Long Yi. Takut Long Yi akan memiliki pandangan yang tidak menguntungkan tentang dirinya. Dua orang dengan kerangka berjalan cepat ke hulu. Dan seperti yang diharapkan setelah mencapai sumber hulu, mereka melihat seekor ular besar seperti binatang ajaib gelap yang menempati tempat itu. Dari auranya, itu benar-benar jauh lebih kuat daripada binatang ajaib gelap di hilir. Tapi Long Yi tidak khawatir sama sekali. Karena dia memiliki 18 kerangka super yang kebal terhadap sihir gelap.
Selama dia tidak bertemu dengan binatang ajaib kelas gelap A kelas. Bagi orang lain bahkan jika dia tidak dapat mengalahkan, dia tetap bisa mempertahankan dirinya sendiri tanpa masalah. Bahkan, seperti harapannya, bos kecil ini bahkan tidak bertahan 2 menit di bawah serangan 18 kerangka super ini. Dan menendang ember. Ya, kau. Sekarang kita bisa mandi. Long Yi berkata dengan nakal. Saat matanya yang berubah-ubah mulai dengan tidak jujur mengukur tubuh Leng Yuyu tanpa menyembunyikan. Wajah Leng Yuyu menjadi sangat merah. Dan dengan marah berkata, siapa bilang kamu mandi di sini? Aku sendiri akan mandi di sini. Kamu pergi ke hilir untuk mandi. Kamu tidak tulus. Sama seperti menghancurkan jembatan setelah menyeberangi sungai. Selesai menggunakan dan kamu ingin mengusirku. Aku benar-benar terlalu disayangkan. Long Yi menarik lengan baju Leng Yuyu dan berpura-pura sedih. Melihat pertunjukan kekasihnya, Leng Yuyu tertawa kecil. Sebagai soal fakta, dia juga tidak mau mandi dengan Long Yi. Hanya ketika hal-hal muncul, gadis-gadis agak pendiam. Menurut jawabannya, Long Yi mengerti bahwa kesempatan ini untuk 2 orang untuk mandi bersama pasti tidak akan lepas dari cakarnya. Kamu tertawa. Itu berarti kamu setuju. Aku akan masuk dulu. Kamu juga cepat masuk. Long Yi dengan cepat dan mudah melepaskan semua pakaian kotor dari tubuhnya. Dan terjun ke dalam sungai. Mengambil keuntungan dari waktu ketika Long Yi masih belum muncul. Leng Yuyu dengan cepat melepas pakaiannya dan memperlihatkan tubuhnya yang sempurna yang layak untuk dibanggakan. Tepat ketika dia akan melompat ke sungai, Long Yi tiba-tiba muncul. Lalu menatap kosong padanya asteris dengan 2 matanya yang berubah-ubah dan menunjukkan ekspresi kekaguman di wajahnya. Leng Yuyu segera melompat. Lalu secara naluriah meringkuk dan meringkuk bersama. Masih ketika dia melihat mata Long Yi yang terpikat, dia berdiri dan benar-benar memperlihatkan tubuhnya yang luar biasa di depan kekasihnya. Bagaimanapun, dia sudah memutuskan untuk menikahi Long Yi. Selain malam itu dia sudah membiarkan dia benar-benar merasa keluar dari atas ke bawah. Dan sekarang dia senang melihat. Maka biarkan dia melihat dari dekat. Leng Yuyu mengingat setiap aspek yang terjadi sejak dia tahu Long Yi. Dan bagaimana dia secara idiot jatuh cinta padanya. Sambil perlahan berjalan ke arahnya. Dengan matanya tertuju padanya, Long Yi menelan seteguk air liur. Ini adalah tubuh yang sangat sempurna. 2 roti bundar yang gemuk dan halus dengan 2 buah ceri kecil yang kemerahan berdiri tegak. Dan tanpa keraguan sedikit pun. Skalanya sama sekali tidak dapat dipahami dengan satu tangan seorang pria. Pinggang rampingnya yang cantik, perut yang halus, rambutnya yang lebat tersebar dan juga rapi di tempat yang paling misterius. Dan selokan kemerahan yang terlihat jelas ketika dia mengambil langkah. Semuanya sempurna. Adik laki-laki Long Yi sudah berdiri tegak. Dan api nafsu juga sudah menyala dengan kuat di dalam tubuhnya. Hanya surga yang tahu berapa lama sejak dia melepaskannya. Selain berhadapan dengan Long Linger dengan linglung setelah tiba di dunia ini, selanjutnya dia tidak punya kesempatan untuk melepaskannya. Dan telah menekan untuk waktu yang lama. Jadi bagaimana mungkin dia tidak berubah menjadi binatang buas setelah melihat yang begitu indah pemandangan. Leng Yuyu selangkah demi selangkah berjalan menyusuri sungai. Air sungai yang sangat jernih menutupi tubuhnya yang indah. Hanya samar-samar melihat pemandangan musim semi. Long Yi, aku akan membantumu mencuci punggungmu. Wajah Leng Yuyu sangat merah. Dan dia tidak berani melihat tatapan penuh gairah Long Yi. Hanya berjalan ke belakang Long Yi dan dengan sangat hati-hati mencoba untuk mengusap punggungnya. Tangan kecilnya yang agak sedingin es bergeser di belakang Long Yi. Jelas merasakan setiap otot yang mengandung kekuatan ledakan. Setelah menyeka sebentar, dia tiba-tiba agak bergerak maju. Dan menekan puncak gioknya yang kokoh dan tegak di punggung Long Yi. Dan tangan gioknya berbalik untuk menghibur dada kokoh Long Yi. Long Yi. Leng Yuyu berbisik dan nafas yang penuh gairah menghembus leher Long Yi. Jika Long Yi masih menahan diri, maka dia tidak akan menjadi laki-laki. Dia segera berbalik. Memegang Leng Yuyu di pelukannya. Dan mengisap mulut kecilnya dengan mulutnya yang besar. Tangan besar Long Yi dengan lembut membelai dan membelai sutra Leng Yuyu itu seperti kulit yang lembut. Dan adik lelakinya dengan ringan mengusap perutnya dengan semangat tinggi.
Leng Yuyu mengerang dan dengan kacau menanggapi ciuman Long Yi. Kedua tangannya juga membelai punggung Long Yi. Dua bibir dan lidah saling membungkus untuk waktu yang lama. Lalu Long Yi melepaskannya dan melihat kulit merahnya. Setelah itu matanya yang berkabut berkilau dengan kilau yang memabukkan. Ketika bibir merah mudanya yang membengkak karena hisapannya tampak sangat menarik baginya. Long Yi tidak tahan dan membenamkan dirinya di leher Leng Yuyu. Di sana ia meninggalkan bekas merah. Tubuh mempesona wanita itu benar-benar memikatnya. Bibirnya perlahan meluncur ke bawah menuju puncak gunung yang menakutkan itu. Kepala Long Yi masuk ke dalam air. Lalu mengisap ceri kecil di dalam mulutnya. Dan lidahnya yang terampil berputar di sekitarnya. Satu tangan memegangi puncak batu giok yang lain. Menggosoknya dan membuat mutiara payudara terpotong di antara celah jari-jarinya. Dengan sangat cepat, dua asteris montok semakin kokoh berdiri. Dan dia tidak mampu menanggung simulasi pada dua ceri kecilnya. Leng Yuyu mengeluarkan erangan. Tapi dia sendiri tidak berani percaya bahwa dia mengeluarkan suara erangan cabul seperti itu. Long Yi perlahan meluncur ke bawah mencium. Dan tangannya masih memegang Leng Yuyu asteris. Melihat bahwa segenggam rambut hitam halus berkibar di bawah air. Long Yi merasa seolah-olah sesuatu mengalir keluar dari hidungnya. Bibirnya menyapu pusarnya yang halus. Dan mencium kemaluannya. Lalu yang berkibar-kibar di dalam air. Rambut-rambut halus menempel di wajahnya. Merasakan bibir Long Yi di tepi taman rahasianya. Leng Yuyu tiba-tiba merasakan arus hangat mengalir keluar dari bagian pribadinya. Jadi dia berseru, "Tidak. Jangan." Tepat setelah berseru, kakinya lemas dan dia jatuh ke air. Bersambung.